lagi di channelku Maria. Kali ini aku super excited karena ini aku mau nge-review lagi nih lip produk baru. Dan kalau misalnya kalian lihat aku sekarang lagi bare face, sebenarnya sih awalnya aku nggak pengen nge-swatch dalam kondisi nggak pakai makeup seperti ini. Cuman karena di Jogja ini beberapa hari ini tuh terus-terusan mendung. Udah gitu agak ragu-ragu gitu loh mau filming atau enggak. Tapi pada akhirnya ya udah aku filming aja. Karena ini udah reda hujannya, cuman ya itu tadi kayaknya nggak sempet juga buat makeup, so aku cuman pakai alis, udah gitu juga pakai eyeliner sama maskara aja. Hitung-hitung ya buat kalian yang mungkin suka aku nge-swatch dalam kondisi bare face, ini bener-bener real warna kulit aku. Dan kalau seperti ini memang aku pakai ring light, tapi kalau misalnya aku lagi nge-swatch itu aku pakai sinar matahari. Tapi memang kondisi lagi mendung-mendung syahdu kayak gini nanti mungkin harap maklum ya kalau cahayanya kurang bagus. Tapi aku berusaha sih semoga tetap bisa terlihat jelas untuk warna-warnanya. Dan kali ini produknya apa, yaitu dari Vocalour. Aku nggak tahu sih, kemarin aku lihatnya di Lazada official store yang masih ada di Cina. Di Indonesia aku lihat di Shopee belum ada, tapi kalau misalnya nanti udah ada, aku pasti akan kasih update-nya ya. Namanya di sini kalau aku baca Vocalour Modern Urban Ultralight High Pigment Matte Liquid Lipstick. Ya, panjang banget. Ini yang di Lazadanya, tapi kalau aku lihat di kemasannya adalah Vocalour Creamy Matte Liquid Lip Stain. Yes, seperti itu, beda ya untuk namanya. Tapi sama-sama mereka ngeklaimnya nanti hasilnya bakal matte. Setelah kemarin mereka mengeluarkan versi yang glossy-nya, udah gitu yang clay-nya juga aku udah review ya di channel aku. Kalau misalnya kalian belum tonton, nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Kali ini seperti apa untuk yang matte-nya ini, aku akan kupas tuntas di videoku. Aku udah memberi beberapa varian warna. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan masuk ke detail packagingnya ya. Ini package luarnya sebenarnya hampir sama ya dengan varian-varian Vocalour yang belakangan ini muncul. Pastinya dia dominan warna putih kayak gini, terus ada gambar produknya ya. Terus di bagian atasnya nih ada nama shade-nya. Di box belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan seperti ingredients-nya, udah gitu juga cara pengaplikasiannya. Dan untuk netonya sendiri dia 2,8 gram. Kemarin aku beli di Lazada tuh harganya sebenarnya sekitar 40 ribuan, tapi karena aku beli banyak tuh jadi 30 ribuan gitu. So kayaknya sini harganya tergantung kalian beli berapa, kayak sekitar 30-40 ribuan. Walaupun sih bisa dibilang isinya lumayan sedikit ya dengan harga segitu. Ada juga dari brand lokal yang harganya sama, tapi isinya lebih banyak. Cuma nanti kita akan lihat untuk kualitasnya seperti apa ya. Terus di sini untuk expiry date-nya sebenarnya dia sampai di tahun 2025. Cuman seperti biasa di bagian bawah ini udah tertera tanda kalau misalnya kalian udah buka, dia tuh cuman bisa bertahannya 1 tahun aja. Dan sekarang masuk ke package dalamnya, yang ini enggak kalah kece dengan Vocalour kemarin yang amber gold ya, baik yang gloss ataupun yang clay-nya. Karena di sini dia masih doe bening gitu, terus di bagian ujung-ujungnya itu ada kayak warna goldnya gitu. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Menurut aku sih ini kesannya jadi memang lebih mewah gitu ya dari segi packagingnya. Beda dengan Vocalour Matte yang dulu tuh kayaknya lebih simpel dari ini ya. Yang ini kayak kelihatan lebih wow gitu kalau kita lihat packagingnya. Udah gitu pastinya ada nama produknya. Dan keterangan lain ada apakah? Ternyata tidak ada, cuma nama produknya aja. Di bagian bawahnya ini hanya ada nama produk dan juga nama shade-nya, nggak ada tertera expired date ya di sini. Oke, itu tadi ya untuk sekilas dari packagingnya. Sekarang aku akan langsung masuk aja ke swatches-nya, nggak usah basa-basi lagi ya. Jadi di sini aku membeli beberapa varian warna. Biasa kan kalau di Vocalour ataupun Pink Flash itu kan ada kategori-kategori warna. Pastinya yang pertama aku selalu akan memilih yang series nude-nya. Yes, aku akan mulai di shade NU01. Aku akan buka aplikatornya terlebih dahulu ya. Kalau kalian tahu dan selalu ngikutin channelku, ini adalah salah satu aplikator yang aku suka. Karena dia lancip, tengahnya ada lubang, bisa menyimpan banyak produk ya. Jadi kita nggak perlu beberapa kali celup. Dan dari warnanya nih, udah kelihatan cakep nggak sih? Bentar-bentar, aku agak salfok. Sama wanginya. Wanginya nih kayak wangi-wangi susu manis gitu sih kalau aku cium-cium. Dan menurut aku juga cukup menyengat, tapi ya udah kita lihat dulu aja nanti waktu dipakai seperti apa. Di warna NU01 ini adalah warna-warna nude peach, tapi masih tergolong yang terang ya. Untuk dari segi teksturnya, dia ini creamy, agak sedikit liquid. Udah gitu, pigmentasinya, tadi kan waktu di swatch udah kelihatan intens warnanya. Ternyata waktu dipakai di bibir aku memang bener
sekali swipe dia langsung bisa tuh mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dengan tekstur di awal creamy lembab seperti ini ya. Tapi sesuai dengan klaimnya karena memang dia liquid matte, nggak menunggu waktu lama, dia sudah ngeset matte. Yang rasanya sih di aku ini masih nyaman-nyaman aja ya. Dan berasa ringan waktu dikatupkan. Setelah ngeset seperti ini pastinya nggak usah dipertanyakan ya. Dicium di tangan aku, dia sudah transfer proof. Kayaknya nggak akan gampang nempel-nempel ya kalau misalnya kalian pakai masker atau misalnya makan minum ini dan itu. Kalau di tipe skin tone aku sih ini di warna NU01 dipakai tanpa menggunakan makeup kayak gini kelihatan oke ya, tetap membuat makeup fresh. Tapi menurut aku karena memang warnanya agak sedikit terang, jadi buat aku kalau no makeup tuh lebih ke skin tone medium ke light ya, atau sampai yang ke fair. Kalau misalnya yang skin tone-nya medium to dark, aku rasa nanti akan sedikit neon. Cuman aku nggak tahu prakteknya seperti apa. Mungkin ada dari antara kalian tim gercep yang sudah nyobain nih shade NU01 di tipe kulit sawo matang misalnya. Kalian bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Shade warna selanjutnya masih dari series nude-nya yaitu NU02. Waktu di swatch di tangan aku ini warnanya cukup unik nih. Awal-awal dia dari kejauhan tuh kayak orange gitu, tapi seperti lama-lama ada percampuran dengan pinkisnya. Langsung aja ya akan aku pakai di bibir aku. Masih sama dengan yang pertama, ini coveragenya juga masih bagus, bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap. Tapi menurut aku nih warnanya kayak lebih warm gitu dibandingkan yang pertama tadi, walaupun masih sama-sama tergolong terang ya. Jadi untuk warna ini aku rasa masih bisa cocok di semua skin tone. Buat kalian mungkin yang agak suka warna-warna terang tapi masih aman, aku rasa yang NU02 ini bisa dijadikan pilihan ya. Dan BTW ini lama-lama untuk wanginya agak lumayan strong ya. Buat kalian yang gak suka bau-bauan mungkin agak kurang suka. Karena waktu diaplikasikan tuh agak nusuk-nusuk hidung gitu baunya. Tapi ya udah kita lanjut aja dulu. Dan dipakai dalam kondisi nggak pakai makeup seperti ini hasilnya tetap cakep kan? Dan ini setelah sudah ngeset matte, untuk yang kedua ini rasanya masih nyaman ya di bibir aku. Tapi di sini aku akan coba hapus nih pakai micellar water. Ternyata beberapa kali swipe dia ini agak brudul gitu, gampang dihapusnya. Cuman teksturnya tuh agak ngelopek-ngelopek. Mungkin kalian akan paham kalau aku kasih lihat zoomnya ya. Biasanya untuk tekstur kayak gini agak sedikit membuat bibir kering nih. Tapi nanti kita akan lihat dulu. Beberapa kali kita akan coba nih hapus pakai kayak gimana. Dan pastinya nanti akan aku tes pakai seharian juga ya. Dan masuk ke shade selanjutnya NU03. Nih dilihat dari swatchesnya, pastinya kalian udah langsung tahu ini adalah warna favorit aku. Karena dia warna nude peachy brown gitu yang warm, pastinya cakep banget. Beda ya kalau NU01 tadi kan lebih terang, ini kayak lebih soft gitu. Dan ini sebenarnya kondisi bibir aku tidak aku kasih concealer ataupun cushion ya di pinggiran bibir yang gelap. Sejauh ini mulai dari yang NU01 sampai NU03. Ini coveragenya semuanya masih bagus tuh, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Hasilnya kayak gini waktu dipakai di bibir aku, ini sih nggak usah dipertanyakan ya, karena salah satu favorit aku. Kalau misalnya nih kalian jalan-jalan mau nggak pakai makeup pun, kalau teman kalian lihat pakai warna seperti ini, pasti pada kepo nih, pakai lip cream apa sih, pakai lip produk apa sih? Karena memang secantik itu sih menurut aku dipakai sendiri kayak gini udah oke. Tapi nanti bisa juga nih kita pakai base ombre. Nanti aku akan kasih juga ya untuk variasi ombrenya, so pastiin tonton sampai akhir. Shade selanjutnya aku akan masuk ke kategori yang beda nih, yaitu OR atau orange. Jadi yang aku beli tuh OR01. Waktu dilihat dari packagingnya sih kelihatan memang orange banget ya. Cuman waktu di swipe di tangan aku, memang dia ini orange, tapi kok lama-lama ada percampuran dengan pinkisnya juga. Kok mirip ya sama yang NU02 tadi. Aku akan sedikit bandingan aja. Menurut aku memang mirip, tapi memang untuk yang si OR01 ini sedikit lebih orange. Walaupun kalau dari jauh sih aku rasa ini mirip banget. Oke, nggak masalah, lanjut dulu aja. Menurut aku sih warna kayak gini nggak terlalu pucat, tapi nggak terlalu terang juga dan masih warm. Jadi kayak misalnya buat natural sehari-hari atau kayak ke kantor, acara-acara formal, ini juga nggak bakal pucet ya. Cocok banget kalau kalian suka warna orange yang agak ada pinkisnya dan agak sedikit terang, jadi membuat makeup kalian juga terlihat fresh. Dan aku kasih tunjuk juga waktu aku ngehapus yang keempat ini masih kelihatan agak brudul ya di situ. Mulai berasa nih bibir aku lumayan kering, tapi aku akan lanjut dulu di shade yang berikutnya ya, PK01, ini di hint pink.
Waktu aku swipe di tangan, yes, dia memang warna pink soft, tapi lagi-lagi agak terang. Kenapa ya untuk varian ini sepertinya dari tadi lumayan terang ya. Warna yang paling warm tuh NU03 menurut aku di PK01 ini. Terlihat di situ warna pinknya tuh masih kayak ngejreng gitu. Walaupun sih kalau kalian punya tipe skin tone kayak aku atau lebih putih dari aku nggak akan masalah ya, karena masih bagus-bagus aja. Tapi buat aku pecinta warna nude sejati atau warna-warna warm ini sih kayak bukan favorit aku juga ya warna pink yang seperti ini. Kalau misalnya kalian punya tipe skin tone yang light atau fair, aku rasa bakal fresh ya pakai warna-warna seperti ini. Coba dong komen-komen di bawah, ada nggak sih yang suka warna pink yang sejenis ini? Dan akhirnya yang terakhir ya di sini shade-nya BB04. Dari kodenya sih ini bold ya. Jadi biasanya warna-warnanya sih kayak warna-warna merah gelap kayak gitu. Dan bener aja dong, ini waktu aku swipe di tangan aku, dia tuh warnanya kayak warna merah agak orange tapi ada kecoklatannya gitu. Ini sebenarnya sih salah satu warna merah yang aku suka ya. Tapi sebelum diaplikasikan ke bibir, ini aku akan kasih lip balm terlebih dahulu karena bibir aku sudah cukup kering kerontang dari tadi hapus pakai ya. Terus setelahnya barulah diaplikasikan untuk yang BB04 ini. Ini waktu diaplikasikan di bibir aku karena sudah ada base lip balmnya, menurut aku tuh kayak lebih smooth aja, jadi nyaman dipakainya. Tapi memang biasanya kalau kita menggunakan lip balm, apalagi yang tadi belum kering udah aku timpa ya, itu tuh kayak harus lebih nunggu gitu, ngesetnya lebih lama. Tapi setelah udah ngeset matte seperti ini, aku coba katupkan di tangan aku, pastinya dia tetap transfer proof. So, kalian gak perlu khawatir kalau misalnya tipe bibir kalian kering, agak takut juga ya pakai lipstick yang finishnya matte kayak gini. Kalian bisa menggunakan lip balm terlebih dahulu, karena ternyata tidak mempengaruhi tuh di teksturnya. Warna merah bold kayak gini pastinya akan cocok buat kayak acara-acara malam gitu nggak sih selalu ya, karena kalau aku sendiri sih pakai natural agak kurang pede. Tapi mungkin ada ya di antara kalian yang suka dipakai natural, nggak masalah banget karena itu sesuai kepedean masing-masing aja. Yang pasti ini warm dan bisa cocok di semua skin tone, bisa dijadikan salah satu referensi ya kalau kalian suka warna yang merah bold kayak gini. Dan sekarang pastinya aku akan kasih referensi untuk ombrenya ya, karena tadi warna BB04 sangat menggiurkan untuk dipakai dalaman bibir. Pertama aku akan menggunakan shade yang NU01 terlebih dahulu, tadi warna nude peach yang agak terang. Kalau kalian merasa keterangan di saya, ya tenang aja, bisa langsung diombrein aja dengan yang BB04 ini. Tapi karena finishnya matte, lagi-lagi kalau aku biasanya mengaplikasikan ombre itu dalam kondisi masih agak basah, jadi nanti ngeblendnya kayak lebih gampang gitu menurut aku. Dan kalau kalian nggak mau pakai jari karena dia ngeset matte-nya cepet, kalian bisa pakai brush yang pipih seperti ini. Di tap-tap aja, biasanya sih hasilnya akan lebih rapi. Kalau nanti sekiranya kurang, bisa ditambahin lagi, diratakan lagi, seperti itu sih. Memang kalau yang finishnya matte kayak gini agak tricky, jadi aku sendiri sih sejauh ini kadang kayak kurang rapi gitu. Mungkin ada tips-tipsnya nggak sih buat kalian yang jago buat ombre, bisa komen-komen di bawah. Kalau misalnya lipstick matte kayak gini, kayak gimana sih biar hasilnya bisa lebih rapi. Ya seperti ini ya untuk hasil ombrenya, menurut aku perpaduannya cukup nyambung dan cakep aja ya. Kelihatan lebih fresh untuk makeupnya, yang pastinya kelihatan warnanya jadi lebih tone down gitu dibandingkan NU01 dipakai sendiri. Yap, so tadi ya untuk swatches dari ke-6 warna yang aku beli dari Vocaloid Creamy Matte Liquid Lip Stain, yang sebenarnya bisa dibilang ini dominan ke warna-warna yang terang ya. Ada beberapa warna yang warm, itu cuman di NU03 dan BB04. Sama tadi sih mungkin OR01 masih oke lah ya untuk semua skin tone. Kira-kira dari semuanya kalian pilih yang mana? Bisa komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sudah pasti sesuai yang aku sebutkan tadi, shade favorit aku adalah NU03 karena dia nude peach-nya cukup warm. Udah gitu yang BB04, udah dua ini aja sih. Karena memang aku termasuk tim yang natural, nggak suka warna-warna terang, jadi untuk dua ini oke. Tapi kalau misalnya harus banget nih warna terang mana kak yang paling disuka? Bisa sih aku yang NU01. Karena itu masih warna nude peach, jadi kalau misalnya mau dipakai sendiri masih oke, tapi dipakai base ombre akan lebih cakep. Dan sekarang aku akan langsung aja kasih kesimpulannya seperti apa. Tapi di sini aku akan bandingkan dulu nih dengan beberapa klaim yang tertera di official store nih di gambarnya. Dia menyebutkan intense pigment, bisa dibilang memang semua warnanya intens ya. Mau warna yang terang, warna pucat, sampai ke warna yang boldnya, itu semuanya mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan sepertinya nggak ada yang patchy, tadi nutup-nutup aja ya. Cuman kalau dipakai ombre ya kayak lebih tricky aja gitu menyatukan dua warna ini. Terus yang kedua, masker proof, pastinya karena dia
transfer proof, dia juga masker proof. Nanti aku akan kasih tunjuk ya pas aku pergi kayak gimana pakai masker. Dan yang terakhir waterproof. Nanti kita akan lihat juga waktu aku tes seperti apa, karena aku bakal makan dan minum, hasilnya bakal kayak gimana. Dan klaimnya cuma ada 3 itu ya. Kalau misalnya sejauh ini aku rasakan di bibir aku, memang sih dari teksturnya di awal tuh dia melembabkan, udah gitu dia kan ngeset matte. Pas udah ngeset matte kayak gini sih nggak ada kesan ketarik atau kayak gimana ya, masih nyaman. Nih, bahkan ringan banget di bibir aku. Cuman nggak tahu kenapa, karena tadi aku hapus pakai, jadi bibir aku lumayan kering. So, buat kalian yang punya tipe bibir kering, lagi-lagi aku saran tetap menggunakan lip balm ya. Untuk meminimalisir bibir kalian nanti tambah kering. Udah gitu, memang secara penampakannya juga bukan matte yang kesannya tuh garis-garis bibirnya kelihatan banget gitu. Memang terlihat garis bibirnya, tapi kayak masih aman gitu, nggak yang sekering itu menurut aku ya. So, sekarang kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa. Kebetulan memang kemarin pas weekend aku pergi, jadi aku bisa pakai tuh tes ketahanan sambil jalan-jalan keluar rumah. Lengkapnya di videoku yang berikut ini. Oke, tadi aku sempat kasih tunjuk juga ya di sana, tapi sepertinya nggak terlalu kelihatan karena aku cuma pakai kamera handphone. Di sana cahayanya cukup terang. Jadi aku akan kasih tunjuk nih setelah sampai rumah. Di masker aku, dia nggak nempel sama sekali tuh. Bener-bener bersih ya maskernya. Untuk lip produknya ini nggak nempel. Mungkin di situ yang nempel complexion aku. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk aja seperti apa di bibir aku akan zoom. Dan tadi sih menurut aku kalau misalnya kita cuman minum, udah gitu makan makanan yang gak terlalu berminyak, dia tuh masih aman stay gitu ya untuk lip creamnya. Tapi begitu aku makan yang berminyak kayak ada mendoan, bebek goreng, terus ada dimsum juga, pokoknya tadi minyak-minyakan gitu. Akhirnya seperti ini, aku akan zoom aja ya. Dia langsung hilang tuh di bagian tengah bibirnya. Masih ada sih di pinggiran bagian atas, tapi pinggiran bagian bawah tuh hampir nyaris hilang. Dan mungkin kalian agak salfok kalau di dalamnya tuh kenapa agak pinkish gitu ya. Karena aku habis nyobain salah satu lip tint nih yang ketahanannya jempol banget, kayak lama banget hilangnya. Udah aku gosok-gosok itu belum hilang, tapi percayalah itu bukan stain dari si Vocalour ini ya. Jadi itu murni warna asli bibir aku di situ. Walaupun sedikit terkontaminasi dengan lip tint. So, bisa dibilang untuk lip creamnya dari Vocalour ini yang terbaru, menurut aku sih memang transfer proof, tapi kurang tahan lama ya untuk makan makanan, khususnya yang berminyak. Jadi akan aman kalau kalian makan makanan yang ringan aja. Dan setelah aku review dan merasakan mulai dari tekstur sampai ke tes ketahanannya, untuk yang Vocalour Creamy Matte Liquid Lip Stain, kalau buat aku sendiri sih masih kurang favorit ya, karena ada beberapa alasan. Sebenarnya dia memang transfer proof, tapi kayak lama-lama memang agak kering. Tuh setelah aku pakai sampai sore ya di situ, tekstur bibir aku agak kelihatan di bagian atasnya, tapi di bagian bawahnya sih masih aman. Cuman kayak agak sedikit kering sih setelah dipakai seharian. Terus dia juga ternyata kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak. Jadi buat aku sih masih kurang ya. Ada sih tekstur lip cream dari brand lokal yang hampir mirip kayak punyanya OMG atau Hana Sui yang Medurable. Tapi menurut aku tuh dia nggak membuat bibir aku kering, kayak masih nyaman. Walaupun sih sama-sama kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak. Secara ini dapatnya lebih sedikit, harganya juga 30-40 ribuan ya. So, kira-kira setelah lihat review dari aku, mungkin kalian ada pendapat yang berbeda, atau kalian udah pakai juga nih untuk lip cream terbarunya Vocalour. Bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Menurut kalian cukup worth to buy nggak sih buat dibeli dan dicoba? Dan akhirnya selesai sudah untuk video review dan swatches kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!